Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ma'ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Teman-teman yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali ngaji kitab Aqidatul Awam. Pada kesempatan ini kita akan mengaji tentang 10 dasar ilmu tauhid atau dikenal dengan mabadi asyroh. Jadi setiap ilmu itu punya mabadi asyroh, dasar-dasar yang 10, yang hendaknya para penuntut ilmu ini sebelum mengaji ilmu tersebut harus mengetahui mabadi asyrohnya, dasar-dasar 10 itu, supaya ia lebih terarah dalam belajar, dalam mengaji. Untuk mabadi asyroh dari ilmu tauhid, yang pertama adalah nama atau lismu. Nama dari ilmu tauhid bisa disebut ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu kalam, dan ada juga yang menyebut fikih akbar. Kemudian untuk at-ta'rif, pengertian dari ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas hal-hal yang wajib, mustahil, serta jaiz terkait dengan Allah dan Rasulnya, yang disertai dengan dalil-dalil akli dari hasil akal pikiran, dan juga nakli diambil dari Al-Quran dan hadis. Berikut juga sam'iyat, yakni kabar-kabar berita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni seperti alam kubur, alam barzah, ada dosa, ada pahala, surga neraka, kabar-kabar gaib yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yang tanpa kabar itu kita nggak akan bisa untuk memahaminya. Jadi dengan akal saja kita akan nggak mungkin memahaminya. Disebut sam'iyat. Ini dibahas dalam ilmu tauhid. Kemudian al-maudhu, yang nomor 3, al-maudhu, yakni tema. Tema yang dibahas dalam ilmu tauhid adalah Allah dan Rasulnya, Allah dan para nabinya, dari sisi sifat wajib, mustahil, dan jaiz, serta tadi hal-hal yang sam'iyat, kabar-kabar berita gaib dari para rasul. Kemudian yang nomor 4 adalah masail atau masalah-masalah yang dibahas. Ini hampir sama, yakni al-ilahiyat, ketuhanan yang berkaitan dengan Allah, sifat wajib, mustahil, jaiz. Ada nubuat, juga sama, terkait para nabi rasul, sifat wajib, mustahil, jaiz, juga sam'iyat, kabar-kabar gaib dari para nabi rasul. Kemudian as-samarah, buah dari kita mempelajari ilmu tauhid apa? Bisa mengenal Allah dan mengenal Rasulnya melalui dalil akli maupun nakli, sehingga kita bisa memperoleh keberuntungan, kebahagiaan dunia sampai akhirat, sebab tauhid kita, keyakinan kita ini lurus sesuai dengan ajaran yang disampaikan para nabi dan rasul. Kemudian yang berikutnya, yakni nomor 6, al-fadlu, keutamaan. Para ulama mengatakan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama karena langsung berkaitan dengan Allah dan para rasulnya. Bahkan dalam kitab Zubat atau Nadham Zubat disebutkan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi kewajiban pertama bagi manusia adalah mengetahui Tuhannya dengan yakin. Dari itu ini termasuk ilmu yang fardu ain. Setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Kemudian yang nomor 7 adalah an-nisbah. Nisbatnya ilmu tauhid dengan ilmu yang lain adalah apa? Yakni termasuk dasar-dasar ilmu agama, bahkan yang paling dasar dari ilmu-ilmu agama yang lain. Kemudian istimdad, yang nomor 8, pengambilan materi-materi ilmu tauhid diambil dari mana? Yang pertama dari Al-Quran hadis, yakni nakli. Yang kedua dari cara berpikir yang benar atau akli. Dari itu nanti dalam pembahasan ilmu tauhid akan sangat banyak ya, mengambil metode-metode mantek, yakni cara berpikir yang benar.
akal manusia ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang jika digunakan dengan baik dia akan bisa menunjukkan atau menuntun pada hasil berpikir yang benar. Ini harus dipelajari cara-cara berpikir yang benar. Ini juga termasuk pengambilan dari ilmu tauhid. Jadi agama Islam itu tidak hanya melulu doktrin, tapi umatnya disuruh atau diajak berpikir tentang ketuhanan, tentang para nabinya. Ajaran-ajaran agama ini porsi logika sangat besar dalam agama Islam. Ya, nanti ketika kita masuk pembahasan Nadham demi Nadham, ini nanti akan kita pelajari ya, bahwa logika itu sangat besar ya, perannya atau andilnya dalam ilmu tauhid. Kemudian al-hukmu, hukum mempelajari hukum tauhid yang ini yang 9 adalah fardu ain bagi setiap orang mukallaf yang balik dan berakal dengan dalil-dalil yang umum, dalil akli yang umum, dalil nakli yang umum. Adapun yang dengan dalil yang terperinci, yakni bisa sampai berdebat, berdiskusi dengan orang lain, dengan orang-orang yang akidahnya menyimpang. Ini dalil-dalil yang terperinci ini hukumnya fardu kifayah. Untuk kalangan awam cukup nanti mempelajari ilmu tauhid dengan dalil-dalil yang global saja atau dalil yang umum yang sekira menghantarkan dia untuk mantap atau yakin dengan akidahnya, tidak sampai membuat dia bisa untuk berdebat, karena yang itu nanti hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang terakhir adalah al-wadi'. Al-wadi' itu peletak dari ilmu tauhid yang masyhur adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan beserta para santrinya, para pengikutnya yang aktif. Beliau merangkum, merumuskan, menulis akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akhirnya memunculkan 20 sifat wajibnya Allah itu, wujud, idam, baqa, mukhalafatul ahwadisi dan seterusnya. Itu termasuk rumusan dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berdua disebut peletak karena yang masyhur ya, dan memang beliau berdua mampu merumuskan dan menulis ya, ilmu tauhid secara rinci, secara detail, sistematis, runtut. Adapun hakikat dari peletak ilmu tauhid adalah para nabi rasul, khususnya untuk umat kita, umat akhir zaman adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja saat itu para sahabat belum sempat untuk menulis atau merangkum, meruntutkan dengan rapi tentang pelajaran-pelajaran ilmu tauhid. Nah, demikianlah dasar-dasar 10 dari ilmu tauhid. Semoga materi ini bisa lebih bisa mengarahkan para pelajar ilmu tauhid agar nanti dalam mempelajari ilmu tauhid dengan Kitabul Awam atau yang lain agar bisa lebih terarah kemana kita ini menuju saat kita belajar ilmu tauhid. Demikianlah, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.